Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas tentang hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar, pembahasan yang di dalam kitab Al-Azkar. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang hukum membaca tasyahud secara sesuai dengan urutan-urutannya, dibaca tertib sesuai urut-urutannya. Nih ya, jadi kita akan bahas di sini ya. Faslun, adapun pasal fi bayani hukmi tartibi alfazi tasyahudi. Jadi pasal yang menjelaskan tentang hukum tertib runut ya, urutan-urutannya itu alfazi tasyahud, yang mana ini sesuai dengan lafaz-lafaz tasyahud ya. Apakah wajib kita membaca tasyahud itu tertib sesuai urutannya ataukah tidak? Nah, di sini ada pandangan beberapa ulama. Di sini ada yang mengatakan itu mesti tertib, ada juga yang mengatakan tidak ya. Ilam, ketahuilah, anna tartiba, sesungguhnya membaca dengan tertib. Tertib ini artinya dia dibaca secara urut ya gitu ya, tidak boleh di langkah-langkah. Jadi kayak misalkan contoh membaca Al-Fatihah seperti itu ya. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, seperti itu. Nah, itu kan runtut tuh. Nggak boleh dia di langkah-langkah itu ya. Ayat pertama dibaca, ayat kedua dibaca pertama, ayat pertama dibaca terakhir, misalkan seperti itu. Nah, itu kan nggak boleh. Itu harus dibaca runtut, dibaca tertib. Nah, begitu juga kalau misalkan kita wudu. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i itu runtut tuh, mulai dari wajah, tangan, kemudian seterusnya sampai kaki. Nah, ini apakah harus tertib? Nah, harus runut seperti itu sesuai dengan urutannya. Anna tartibah, sesungguhnya tertib ya, tertib runut itu ya, fit tasyahudi, di dalam membaca tasyahud tersebut mustahabun, hukumnya sunnah. Laisa biwajibin, bukanlah sesuatu yang wajib. Jadi kita membaca baca tasyahud runut ya, sesuai dengan urutannya itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Falau qaddama ba'dahu ala ba'din jaza ala mazhabis sahihil muhtari. Kalau misalkan mendahulukan sebagian yang lain, itu hukumnya adalah boleh menurut pandangan mazhab yang sahih, yang terpilih, seperti itu ya. Allazi qalahul jumhur, yang mana di sini juga dikemukakan oleh mayoritas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh mayoritas ulama ya, dalam hal ini juga gitu ya. Jadi mayoritas ulama mengatakan itu boleh aja didahulukan yang lain, sebagian yang lainnya, seperti itu. Wa nasu alaihi Syafi'iyyu rahimahullahu fil ummi. Imam di sini
Dan ditegaskan pula oleh Imam Syafi'i rahimahullah ya, fil ummi di dalam kitab Al-Um ya, di dalam kitab Al-Um. Jadi Imam Syafi'i juga menegaskan bahwasanya boleh bacaan tasyahud itu dibolak-balik tuh ya. Sebagian yang lain didahulukan, kemudian sebagian yang lain diakhirkan seperti itu. Enggak runut juga nggak apa-apa, itu sunnah, bukan sesuatu yang wajib gitu ya. Waqila, nah kemudian sebagian pandangan yang lain, ulama yang lain berpendapat la yajuzu, hukumnya tidak boleh kita membaca secara acak bacaan tasyahud tersebut. Ka alfazil fatihati, seperti bacaan Al-Fatihah. Jadi bacaan Al-Fatihah itu kan tidak boleh diacak-acak tuh, tidak boleh dibaca bolak-balik, nggak sesuai urutannya, kayak gitu, nggak boleh seperti itu kita membaca tasyahud, itu juga tidak boleh menurut pandangan ulama yang lain. Wa yadullu lil jawazi, dan dalil yang menunjukkan bolehnya membaca secara acak di sini taqdimus salami ala labzi syahadati fi ba'di riwayati, mendahulukan salam atas lafaz syahadah pada sebagian beberapa riwayat. Nah, dalil yang mengatakan bahwasanya boleh dibolak-balik itu seperti terdapat pada sebagian riwayat-riwayat tentang mendahulukan salam dari atas lafaz syahadah itu. Wa ta'khiruhu fi ba'diha kama qaddamnahu, dan mengakhirkan salam di dalam sebagian riwayat sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal. Itu. Jadi dari kumpulan riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di sini menjelaskan bahwasanya tidak dia bisa diacak, gitu, bisa didahulukan sebagian yang lainnya. Salam bisa didahulukan daripada bacaan syahadah, begitu juga salam bisa diakhirkan daripada syahadah, gitu, lafaz syahadah itu. Wa ammal fatihatu, adapun bacaan al-fatihah di sini fa alfazuhu wa tartibuha mu'jizatun, lafaz-lafaznya, bacaan-bacaannya dan urutan-urutannya itu sudah mukjizat ya, hukumnya adalah mukjizat. Wala yajuzu taghyiruhu, dan tidak boleh diotak-atik seperti itu ya. Jadi kalau misal bacaan tasyahud itu diotak-atik kayak gitu ya, didahulukan misalkan atahiyatu wassalawatu thayyibatu, itu kan didahulukan, kemudian assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, misalkan dibaca urut seperti itu juga boleh. Atau atahiyatulillah kemudian baru syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian baru assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh dibaca terakhir, itu juga boleh. Jadi ketiga bacaan tasyahud itu boleh dibolak-balik kayak gitu ya, karena riwayat yang meriwayatkan bacaan tersebut tidak runut kayak gitu ya, tidak runut. Jadi ada yang kebolak-balik kayak gitulah. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Yang kebanyakan yang dibaca secara acak ini lafaz salam, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian baru asyhadu an la ilaha illallah, lafaz syahadahnya itu yang diacak tuh, yang didahulukan. Ya, ada juga yang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, baru assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu juga ada riwayatnya. Jadi nggak runut juga nggak apa-apa seperti itu. Jadi dibaca secara tertib sesuai urutannya.
boleh, dibaca secara acak juga tidak sesuai urutannya juga boleh. Tapi yang di sini yang bisa didahulukan dan diakhirkan itu lafadz salam, kemudian dengan lafadz syahadah itu ya. Jadi lafaz salam itu assalamualaikum ayuhan nabiyyu itu, kemudian lafaz syahadah itu adalah asyhadu alla ilaha illallah itu ya. Tapi teman-teman usahakan patokannya tadi 3 riwayat yang di awal itu ya. Bacaan tahiyatnya. At-tahiyatulillah, assalamualaikum. Itu at-tahiyatulillah, gimana? Lupa lagi. At-tahiyatulillah al-mubarakatu washolawatu wathoibatu wazakiyatu, seperti itu ya terusannya kayak gitu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu baru asyhadu an la ilaha illallah wa adahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah itu contoh-contoh bacaan tasyahud sesuai daripada riwayat yang telah dihimpun oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar ya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi di konten-konten sebelumnya ya, di pembahasan sebelumnya. Cuman ya kalau umumnya saya itu yang biasa dibaca itu ya di 3 hadis, salah satu di 3 hadis yang saya ambil salah satu yang paling atas itu yang saya biasa baca di situ ya. Tapi di sini kalau misalkan dibaca runut, tartib atau juga tidak tartib juga boleh. Kemudian mau dipotong atau dibaca lengkap juga boleh, cukup ya, nggak ada masalah. Tapi potongannya itu yang dipotong itu juga sesuai dengan apa yang ada di kitab ini ya, jangan asal main potong aja kayak gitu itu ya. Kemudian bacaan alif lam pada assalamualaikum atau dibaca salamun alaika itu juga ada ketentuan-ketentuannya, juga sudah dibahas di video sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada penyampaian yang saya kurang di video ini, saya mohon maaf. Kemudian juga apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman, baik di video ini atau di video-video sebelumnya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.